Selamat malam semuanya. Sekarang kita coba untuk memecahkan permasalahan studi kasus yang tadi kita pelajari. Bagaimana caranya menyusun tanggal lahir menjadi format tahun, bulan 2 digit dan tanggal 2 digit. Jadi seperti studi kasus tadi yang diberikan, bagaimana jika satu kolom tanggal lahir itu diberikan data seperti ini. Jadi ini adalah tanggal yang ditulis dalam format Indonesia ya, bukan format tanggal, tetapi ini adalah teks yang ditulis, teks dalam Indonesia yang ditulis di kolom tanggal lahir. Nah, sedangkan kita membutuhkan tanggal lahir dengan format tahun 4 digit, bulan 2 digit, dan tanggal atau date 2 digit. Kemudian separatornya adalah strip ya, atau minus. Nah, pertama-tama kita harus mengenali dulu pola data dari data yang kita miliki. Jadi kita lihat ini 7 Februari 2007, kemudian 27 Maret, kita cek sampai terakhir 1 Agustus. Itu kalau kita lihat dia memiliki pola yang sama. Jadi tanggal itu ditulis 2 digit, kemudian ada spasi, kemudian ada nama bulan, spasi lagi, kemudian tahun. Nah, berarti polanya ini sama ya, pola ini sama. Kemudian coba kita tarik. Pertama kita kenali tanggal itu semuanya 2 digit, sudah ada di posisi paling kiri ya. Kemudian tahun 4 digit itu semuanya ada di posisi paling kanan. Jadi kalau dengan pembacaan teks ya, kita dapat baca itu menggunakan fungsi left dan fungsi right ya, itu untuk mengambil tanggal. Kemudian yang berikutnya adalah gimana caranya kita bisa mengambil bulan, karena bulan ini ya, bulan kalau kita lihat di data yang banyak ini, jadi bulan itu nggak tetap berapa jumlah karakternya, nggak tetap. Februari misalnya ada 8, Maret itu ada 5, kemudian Juni itu ada 4. Nah, bagaimana kita membuat satu saja rumus atau formula, tetapi bisa digunakan di semua sel ya nanti. Jadi di Excel itu konsepnya kita tidak boleh membuat satu rumus, tapi dia hanya berfungsi untuk sel itu aja. Jadi misalnya kita membuat rumus hanya untuk Februari aja, kemudian untuk Maret aja. Bayangkan kalau kita punya 1000 data, 2000 data, 10.000 data, tentu akan tidak efektif. Nah, sekarang kita coba untuk membaca pola data. Oke, tadi kan sudah Bapak singgung, tanggal itu di kiri 2 digit, jadi kita bisa menggunakan left nanti. Ya, kita bisa menggunakan left. Kita coba ini left 2 digit. Nah, kita sudah mendapatkan tanggal di sana. Kemudian untuk tahun kita bisa menggunakan right. Empat digit. Oke. Kita sudah mendapatkan tanggal, tahun. Nah, sekarang kita bagaimana caranya untuk mengambil nama bulan ini, Februari ini. Oke. Jadi yang bisa kita baca lagi, pola detail yang kita bisa baca dari sana adalah bulan itu tanggal itu 2 digit, kemudian tahun 4 digit. Nah, kemudian kemudian ada separator ya. Separator itu pembatas antara tanggal, bulan, dan tahun. Itu separator itu kan ada spasi, ada berapa jumlahnya? Ada 1, ada 2 digit. Jadi kalau kita baca lagi pola data itu, jadi tanggal 2 digit, tahun 4 digit, separator 2 digit. Jadi totalnya ada 8 digit ya, 8 digit. Sehingga dari data itu kita
bisa mengenali data ini. Jadi selain ini kita harus mengenali panjangnya ya. Jadi panjang data. Panjang datanya itu kita bisa menggunakan rumus len ya. Nah, panjang data di atau di sini. Nah, kita menggunakan rumus len untuk mencari panjang data. Nah, panjang datanya untuk apa? Panjang data itu untuk nanti kita membaca teks itu menggunakan fungsi mid ya. Karena kita akan mengambil bulan. Nah, kalau kita perhatikan data lagi di sini. Jadi bulan ini memang kita nggak tahu bulan itu berapa digit ya. Yang bisa dikenali oleh oleh Excelnya. Namun ada satu hal yang pasti di sini adalah bulan itu dimulai dari digit keempat ya. 1, 2, 3, 4. Jadi nama bulan itu dimulai dari digit keempat. Nah, kalau kita menggunakan mid ini adalah suatu fungsi yang mampu membaca teks yang ada di dalam. Jadi mid itu cara kerjanya seperti ini. Mid, kemudian teksnya yang mana, kemudian nah di bagian start 6-nya ini dia mulai dari nomor keberapa. Nah, kita kan mulai dari nomor ke-4. Jadi karakter keempat. Kita mulai dari karakter keempat. Nah, kemudian ada 6 char. 6 charnya ini adalah berapa karakter dia membaca data dari posisi start 6-nya ini, dari posisi 4 ini. Kalau misalnya kita isi 2 gitu ya, maka dia akan membaca dari nomor 4 dan 5. Kalau dia isi 3 berarti dari 4, 5, 6. Nah, kalau misalnya karena Februari ini ada 8, maka kita isi sebanyak 8 ya. Maka eksekusi yang dilakukan adalah dia akan membaca data dari 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi dia akan membaca data dari nomor 4 sampai nomor 11. Nah, ini contoh kita enter. Nah, kita akan dapat Februari. Tapi kalau misalnya kita menggunakan statis 8 ya, seperti ini. Ketika kita ubah di sini bulannya menjadi Maret, maka rumus ini akan bekerja. Karena 8 itu kan dari Maret kan posisi 4 ya. Dari posisi 4 itu kan M 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi sampai angka 20-nya juga terbaca. Karena panjang bulan beda-beda. Nah, dengan hal itu kita harus membaca pola data ini. Kita kan sudah mengetahui jumlah digit pada tanggal, tahun, dan separator. Kemudian juga kita bisa mengetahui panjang dari karakter itu sendiri. Nah, kalau panjangnya kita 13, sehingga di data ini setelah kita kurangi itu 4 digit, kita hilangkan 2 digit, kemudian ada 2 separator, berarti tinggal 5 gitu. Tinggal 5. Nah, sehingga kita harus kombinasikan ya. Jadi kita kombinasikan jumlah data yang kita panjang itu adalah jumlah data yang kita baca itulah panjang data dikurangi 8 ini, jadi total 8 digitnya ini ya, total dari tanggal, tahun, dan separator ya, 8 digit. Kemudian pada 13 kita kurangi 8. Jadi panjang yang kita baca, panjang karakter yang dibaca itu sama dengan ya, len dari ini kita kurangi 8, seperti itu. Berarti 5 karakter yang kita baca. Sehingga kalau ini kita ubah menjadi Juni. Nah, yang dibaca adalah 4 karakter. Oke.
Ketika ini adalah kita ganti dengan Desember, maka yang kita baca adalah 8 ya. Sehingga rumusnya itu menjadi sama dengan mid. Oke, teksnya kita baca ini, kemudian start namanya tetap di 4, kemudian berapa banyak data yang kita baca. Nah ini, jadi fungsi yang ini ya, fungsi yang ini learn ini, kemudian langsung kita kurangkan dengan 8 itu total digit, tanggal, tahun, dan separator. Oke, kalau sudah enter. Nah ini rumusnya ya. Jadi mid dari posisi 4 sampai panjang data dikurangi 8, jadi kita akan mendapatkan Desember. Sekarang kita buktikan dengan mengubah data Juni, nah, kemudian 3 coba Mei. Oke, seperti itu ya. Jadi kita menggunakan teknik seperti ini. Nah sekarang mari kita terapkan pada data kita. Oke. Sama dengan kita mencari ini dulu ya, cari tanggal dulu, left ya, left. Kemudian di sebelahnya kita coba cari tahun, kita menggunakan right sebanyak 4 digit, kemudian di sebelah kanannya baru kita mencari bulan, sama dengan mid dari posisi 4 sebanyak, nah panjang karakter yang harus sel kita kurangi 8, kita tutup. Oke, ketemu. Oke, jika sudah, ini kita gabung semuanya ya. Jadi kita gabung menggunakan tanda dan, sama dengan, karena kita menggunakan pola tahun dulu, tahun. Oke, kita gabung dengan tanggal, kita gabung lagi kemudian maaf, salah ya, kita gabung sama dengan tahun, tanda dan, tanda buka petik, dan lagi, kemudian kita ke bulan, gabungan lagi dengan karakter strip ya kan. Kemudian kita ambil bagian tanggal. Oke, ini telah kita dapatkan. Oke, anak bisa copy ini, double klik boleh ataupun ditarik gitu ya. Oke, harus tarik ya. Nah, jadi di sini kita telah mendapatkan format data seperti ini ya. Format data sudah dengan pola tahun, kemudian bulan dan tanggal, walaupun ini harus kita olah lagi. Nah inilah yang perlu kita olah. Kita bisa menggunakan find and replace di sini ataupun pakai program sebenarnya, cuma kita coba yang paling sederhana dulu ya. Bulan itu kan ada dari Januari sampai Desember, jadi kita coba replace dari Januari, Februari, kemudian sampai Desember. Nah, ini cukup repot, lama, tetapi tetap ya maksimal 12 kali kita melakukan find and replace ya. Ada kesalahan ya.
Jadi ketika ini langsung kita find and replace tidak ditemui, karena ini masih merupakan suatu hasil dari formula ya. Ini harus kita copy dulu, kita copy kemudian kita paste spesial. Oke, maka hasil yang sudah kita copy value-nya inilah yang kita olah datanya. Replace, kemudian Februari, replace, kemudian kita Maret, is all, kemudian April, kemudian Mei, kemudian Juni, kemudian Juli, kemudian Agustus, kemudian September tidak ditemukan, kemudian Oktober nggak ada, November, kemudian yang terakhir adalah Desember 12. Oke. Nah, kecuali ini ya, ini dash karena memang kita lihat sumbernya di sini dash ya. Jadi untuk data ini, khusus data ini kita harus intervensi ya. Desember, atau langsung aja kita ubah 12. Oke. Nah, setelah menjadi seperti ini, maka data yang kita miliki dikenali sebagai tanggal ya. Tanggal yang sudah tanggal. Ciri khas tanggal itu dia otomatis rata kanan. Oke, sekarang setelah itu baru kita format data ini menjadi tahun 4 digit, kemudian bulan 2 digit, dan tanggal. Nah, kita olah itu bukan menggunakan memformat tanggalnya, tapi kita menggunakan format teks, karena kita convert ke teks ya. Karena database-nya yang ini kan simulasinya kan, data ini kan kita masukkan ke database itu membutuhkan teks dia, bukan date ya. Nah, untuk mengolahnya kita menggunakan fungsi teks ya. Teks, kemudian buka kurung, value-nya apa yang mau kita format, kemudian baru kita format dengan format tanggal ya. Jadi kita munculkan dulu tahun 4 digit. Tahun itu ada simbolnya Y ini ya, year itu 4 digit, kemudian tanda strip, kemudian itu untuk bulan 2 digit, kemudian baru DD. Ya, stringnya kita tutup kurung, enter. Nah, seperti ini. Nah, inilah. Oke, ini adalah data yang kita inginkan. Oke. Nah, jangan lupa ini masih hasil dari suatu formula ya. Formula ini harus kita copy dulu, kita paste spesial. Nah, baru kita pastikan bahwa ini bukan merupakan formula lagi, seperti ini ya. Nah, ini kalau sudah ini hasil pengolahan kita ini sudah bisa kita hapus. Kemudian tanggal ini bisa kita masukkan ke kolom tanggal lahir ya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Jadi paling ringkas lagi, jadi kita di sini belajar menggunakan fungsi pembacaan teks ya, yang dimana kita bisa menggunakan len untuk membaca panjang karakter, kemudian left untuk membaca karakter kiri, right untuk membaca karakter yang di kanan, kemudian mid membaca karakter yang ada di dalam. Oke, untuk parameternya sendiri, parameter itu namanya parameter yang data yang dibutuhkan di dalam suatu fungsi. Untuk len hanya membutuhkan selnya aja, sel yang mana mau kita baca. Kemudian untuk left sel atau teks mana yang mau kita baca, sebanyak berapa data dari kiri ya, gampang. Kemudian right juga begitu, mau kita membaca berapa karakter dari kanan. Nah, mid lah yang agak kompleks. Yang mid itu kita membaca data dari
karakter nomor berapa sebanyak berapa digit karakter, seperti itu. Oke, itu aja anak-anak teknik untuk mengkonversi tanggal lahir. Ya memang ada banyak stepnya, tetapi dengan mempelajari, memahami itu, kita akan mampu paling nggak menguasai 3 atau 4 fungsi pembacaan teks yang nanti bisa kita kombinasikan ya. Memang untuk mencari data tanggal lahir seperti ini ada beberapa step yang kita laksanakan. Ya mudah-mudahan jika itu dipahami, nanti Bapak yakin akan sangat bermanfaat untuk pengolahan data menggunakan Microsoft Excel. Oke, itu aja. Terima kasih.